Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Awana ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtihi wa amrullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 109, Shalatun Nafli. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatun nafli, an-naflu lughatan az-ziyadah wa syar'an ma talabahu syar'u talaban ghairu jazimin wa nawafilus shalah katsirah minha al-idani wal kusufani wal istisqa wal witr warrawatibu wat tarawihu wad duha wat tahiyyah wa sunnatal wudu wa tartib hadhil fadli ka tartibiha fi dzikri. Alhamdulillah, kita masih bisa istiqomah untuk membaca kitab Yaqutun Nafis, yang mana kita sudah sampai bab Shalatun nafli atau sholat sunnah. Sholat sunnah an-naflu ini menurut bahasa tambahan az-ziyadah, sedangkan menurut syara adalah sesuatu yang diperintahkan, oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas. Kalau tegas berarti wajib. Ada perintah itu tidak jazim, tidak tegas. Sholat sunnah ada banyak sekali. Di antaranya sholat 2 hari raya, ini diurutkan 2 hari raya, terus sholat gerhana, sholat kusuf dan khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, terus sholat istisqa, sholat witir, sholat taraweh, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah wudu. Dan ini urutan dalam sholat ini mulai awal tadi itu adalah urutan dalam penyebutan di sini itu yang paling utama. Jadi sekali lagi di dalam kesunahan, di dalam melakukan kesunahan, sunnah ya. Ini memang ada satu riwayat, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau fardu afdol minan nafli bisa ba'ina darajah. Sholat fardu itu dibanding sholat sunnah itu bandingannya 70 derajat. Ini hadis ini ada yang ngomong 70 ini memang bilangan atau memang menyebut mubalaghah. Jadi mubalaghah itu wis pokoknya akeh. Sering lak wong Jawa ngarani akeh sak piro, sak tae Dayak kan biasanya kan gitu. Itu bentuk mubalaghah itu bukan berarti itu dihitung temen jumlah piro ndak.
Begitu juga di dalam hadis ini ulama memang khilaf, ini maksudnya ini 70 ini memang bilangan atau memang karena wis pokoknya akeh ngono lho. Tapi yang disebut itu 70 ya. Jadi memang intinya gini, intinya memang sholat fardu itu tidak sebanding dengan sholat sunnah ya. Jadi kalau sholat sunnah itu makanya as-sunnah itu az-ziyadah, itu ibaratnya itu hanya apa ya? Ya keuntungan lah, keuntungan. Jadi ketika orang punya usaha, kalau rasul mal modalnya itu yang fardu ya, tentunya modal kan lebih banyak. Jadi gak mungkin lah ana uang dodolan itu untungnya ngeluwi itu kok barangnya kan gak mungkin ya ada sih cuman jarang. Jadi namanya keuntungan itu nggak mengalahkan modal, artinya modal itu mesti lebih tinggi daripada keuntungannya. Lah, tapi ada empat sholat sunnah, bukan sunnah, 4 kesunahan yang lebih afdol daripada wajibnya. Ya, jadi ada 4 ini di syarahnya ini. Yang pertama bad'us salam, memulai salam itu hukumnya sunnah. Ya, jadi jenengan ketemu koncone memulai salam itu hukumnya sunnah. Warraddu wajib, tapi jawabnya ini hukumnya apa? Wajib. Tetapi yang memulai itu lebih afdol daripada yang jawab. Ya, jadi kan ini dikecualikan ya. Tadi kan yang fardu itu mesti lebih banyak pahalanya kan. Tapi ada 4 hal ini yang kebalikannya. Ya. Memulai salam itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi umpamane aku teko kene gak ada salam terus meneng-menengan ya tidak ada masalah ya gak dosa. Tapi kalau ketika salam ini sudah terucap kok gak dijawab, maka berdosa karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi itu kan berarti ini, tapi mana yang lebih besar pahalanya? Ternyata memulai salam itu lebih besar daripada menjawab salam. Jadi sing wajib ngalahno sing sunnah. Sing sunnah ngalahno sing wajib. Itu nomor 1. Ada lagi masalah sholat jamaah. Adzan ini hukumnya sunnah. Adzan ini hukumnya apa? Sunnah. Jangan jamaah ini sebagian ulama ada yang mengatakan fardu. Ada kalau Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah atas seorang laki-laki. Adzan sunnah, tapi jamaah ini fardu kifayah. Tapi adzan ini lebih utama daripada jamaah. Jadi ganjarannya gede nih. Sing adzan ambek jamaah gede sing adzan. Padahal ini adzan ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi ini ada permasalahan yang berbalik. Fikih itu gitu, jadi ada pengecualian. Jadi azan sunnah, jamaah fardu kifayah. Tapi azan lebih utama daripada jamaah. Jadi al azanu afdol. Terus lagi masalah toharoh sebelum waktunya. Jadi umpama ini belum subuh tapi sudah sholat sudah wudhu terlebih dahulu ya. Ini hukumnya sunnah. Sedangkan ketika sudah masuk mau melakukan sholat maka wudhu ini hukumnya menjadi wajib. Gak mungkin melakukan sholat tanpa wudhu ya. Tetapi melakukan wudhu sebelum azan ini lebih utama daripada wajibnya tadi.
daripada wajibnya tadi. Wajibnya tadi kan ketika sholat kan wajib harus wudhu ya. Sunnahnya wudhu itu dilakukan sebelum adzan, sebelum masuk waktu sholat. Nah ini kecuali kalau tayamum ya. Tayamum ini tidak sah kecuali sudah masuk waktu. Jadi at-thaharah qabla al-waqti afdal min at-thaharah ba'da dukhulil waqti. Jadi bersuci sebelum masuk waktu itu hukumnya sunnah, tapi walaupun sunnah tapi lebih afdal ya daripada yang wajib ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir tentang ibra al-mu'sir. Ibra mu'sir itu membebaskan hutang. Iku hukumnya sunnah. Membebaskan umpamane aku sakno rek awakmu wis tak bebasno wis gak usah bayar hutang wis dianggap lunas. Itu sunnah. Tapi intidoruhu wajib. Jadi intidor itu seandainya diberi jangka waktu, aku diutang awakmu tapi kayak ono jedah ya, aku cek iso bayar sak wulan tarong wulan neh ngono lho ya. Sedangkan intidoruhu itu hukumnya wajib ya, artinya ngasih intidor, ngasih jedah ya untuk bisa bayar ini hukumnya wajib ya, karena memang dalam keadaan ndak mampu ya, ndak mampu ya. Makanya di ayatnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu dalam keadaan usrah ini memang benar-benar hutang terlalu dia kena musibah gitu ya, sehingga tidak bisa tepat waktunya, maka ada penangguhan kan seperti itu. Tapi ayat ini jangan dipakai untuk dasar minta penanggungan tanpa ada alasan ya. Itu jenenge nulayani janji ya. Tapi ini memang karena udzur ya, karena udzur ya. Jadi ibra membebaskan itu lebih utama daripada menunggu temponya itu ya. Padahal yang menunggu temponya itu hukumnya wajib, tapi membebaskan itu lebih utama. Sedangkan membebaskan ini hanya hukumnya sunnah. Ini aja ya, ini istilahnya ada pengecualian. Tapi selain ini semuanya itu ya lebih utama wajib ya. Lebih utama wajib. Ada sebagian ulama menambahi satu lagi, yaitu tentang khitan ketika kecil. Burung balik itu khitan kan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau sudah balik kan hukumnya wajib. Tapi khitan sebelum balik itu lebih afdol daripada khitan setelah balik. Ada yang menambahi masalah khitan fisihor ya. Jadi memang ada tradisi khitan kecil ya, khitan masih bayi ya, itu lebih utama, memang lebih utama daripada menunggu besar ya. Sudah, jadi ini masalah sunnah saja ya, bahasan kalau sunnah itu memang derajatnya lebih tinggi dari kewajiban itu lebih tinggi daripada kesunahan. Begitu juga makanya ketika ini ya, jadi kewajiban itu kan ada yang seperti puasa Ramadan untuk orang yang berpergian. Orang yang berpergian itu kan boleh tidak puasa ya, kalau berpergian jauh. Tetapi kalau dia mampu lebih baik puasa. Karena apa? Kalaupun nanti diganti selain bulan Ramadan, pahalanya tidak sama dengan puasa di bulan Ramadan gitu loh. Karena
ada keutamaan tersendiri dia puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau jenengan berpergian kira-kira memang mampu untuk melaksanakan puasa, mending puasa. Tapi kalau memang berat ya enggak apa-apa, mau kelung dapat keringanan. Tapi kalau sekarang kan orang berpergian apalagi naik pesawat ya gak ada masakoh ya. Walaupun boleh tapi lebih afdol apa tetap melakukan puasa. Alasannya itu tadi, karena walaupun nanti diganti itu pahalanya tidak akan sama dengan puasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi an-naflu az-ziyada wa syar'an ma talabu syari' talban ghairu jazim. Nah, artinya tidak mengikat ya. Dan sholat sunnah ini memang banyak. Karena sholat ini ibadah yang paling utama, maka kesunahannya juga ya utama gitu. Dan ini ulama Syafi'iyah mengurutkan yang paling utama yaitu idain, sholat idain, yaitu sholat Idul Adha dengan Idul Fitri dengan Idul Adha. Tapi kalau saya lihat perbedaan kalau di Hadramut di Yaman dengan di Indonesia. Kalau sini kan hari raya yang besar itu kan maksudnya yang paling kan Idul Fitri ya. Kalau di sana enggak. Hari raya yang besar itu adalah Idul Adha. Jadi sing riyo sing rame gitu ya. Iya, pas kalau di sini kan enggak. Ya Idul Adha ya. Jadi luar biasa kalau sudah Idul Fitri biasa saja, maksudnya nggak serame Idul Adha. Jadi memang Idul Adha ini lebih afdol daripada Idul Fitri karena apa? Memang di dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Kautsar ini disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah li rabbik kepada Tuhanmu, wanhar dan nyembelihlah. Ya, jadi pas tanggal 10 Dzulhijjah ini ada kesunahan untuk sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Rak'atani yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal istiftahi wa ta'awudhi sab'an. Nah ini bagaimana caranya sholat id, sudah sering kita praktekkan bahwa sholat id itu 2 rakaat, takbir pertama ya, takbir rakaat pertama dengan 7 kali takbir dilakukan setelah membaca istiftah dan ta'awudz. Jadi alhamdulillah katsira subhanallah terus baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, terus takbir Allahu Akbar ya, tumaknina sebentar ya, berhenti sebentar Allahu Akbar sampai 7 kali untuk yang pertama. Dan ini hukumnya sunnah loh ya, sunnah. Jadi seandainya gak takbir ping 7 sembahyang biasa kalau sembahyang sunnah ya tetap sah. Jadi tetap sah. Jadi ini namanya kesunahan di dalam kesunahan. Oh iya, enggak. Setelah takbir pertama kan takbiratul ihram itu enggak masuk. Enggak masuk takbiratul ihram itu takbir wajib. Ini 7 kali ini yang selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, adapun yang rakaat kedua qabla ta'awud khamsan. Jadi bangun dari sujud terus berdiri ya, terus ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus takbir 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini 5 kalau di rakaat kedua.
Wa yaktubulan khutbah ba'daha setelahnya. Jadi setelahnya khutbah nadban sunnah juga ini. Khutbah ini sama dengan khutbah Jumat, dua khutbah. Jadi ini beda dengan khutbah Jumat ya. Walaupun tata caranya sama tapi beda. Kalau khutbah di sholat Jumat itu rangkaian, jadi sholat Jumat itu tidak sah kecuali didahului dengan khutbah. Tapi khutbah Id ini sunnah, makanya dilakukan setelah sholat. Bedanya itu, kalau sholat Jumat itu sebelum sholat ya, karena ini termasuk rangkaian ibadah Jumat ya, dia harus didahului dengan dua khutbah. Tapi untuk Idul Fitri atau Idul Adha ini dilakukan setelah sholat. Seandainya jenengan tidak bisa ke masjid ya, mungkin repot atau apa, sama sholat di rumah saja, terus gak usah khutbah, masuk sholat dewe kate ini sholat ini. Jadi apa namanya, eman kalau ndak melaksanakan ini, walaupun di rumah ndak apa-apa, wis koyo sholat duha ngono biasa. Jadi sunnah dilaksanakan. Karena apa? Karena sholat Id ini termasuk sholat sunnah yang paling utama daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Dikatakan sholat Id itu karena apa? Alasannya Id itu namanya ada ya'udu, itu berulang tiap tahun ya. Berulang apa tiap tahun. Jadi minal ud takarrara ya takarrarus sinin, artinya mengulang-ulang setiap tahunnya. Jadi perputarannya setiap tahun sekali. Setelah khutbah wa kabiru fil ula. Nah ini di dalam khutbah itu ada takbir juga. Kalau di dalam khutbahnya itu yang pertama tis'an 9 ya. Tapi di khutbah kedua sab'an 7. Nah, jadi 9. Jadi sebelum khutbah mari salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pertama 9 di khutbah pertama, di khutbah kedua 7 baru Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hada, dan seterusnya. Wa waktuha, kapan waktunya? Ba'da tulu'i syamsi wa zawal. Waktunya itu sama dengan duha, setelah terbitnya matahari ya. Kalau sholat Id itu agak dipersiang, kalau sholat Idul Adha, kalau Idul Fitri agak dipersiang, kalau Idul Adha agak pagi. Ada beberapa kesunahan, kalau Idul Fitri sunnah makan dulu ya. Tapi kalau Idul Adha ya sholat dulu. Kenapa kok dalam Idul Fitri ini agak diperlambat? Karena untuk memberi kesempatan orang yang memberikan zakat. Ternyata zakat yang paling utama diberikan itu sebelum sholat Id. Tapi kan angel kayak waktu-waktu segitu kan sulitnya. Kecuali kalau sudah punya ya tak langganan ya seenak ya. Atau punya orang yang menerima. Jadi sebetulnya lebih afdolnya pemberian zakat itu adalah sebelum sholat Id. Nah ini kan agak dipersiang, nggak apa-apa. Tapi kalau Idul Adha, karena akan ada proses penyembelihan itu, maka dimulai lebih pagi. Itu pertimbangannya seperti itu. Itu waktunya min tulu'i syamsi wa zawal. Sampai kapan? Sampai zawal. Berarti ya sampai menjelang dulu. Enggak apa-apa, jam 9 enggak apa-apa, jam 9 kok. Iya, enggak zawal dulu.
sampai zuhur waktunya. Jadi jenengan pun sampai gak sholat intine, pokoknya sholat loh, walaupun umpamanya ya ketiduran atau apa ya sembahyang dewe nggak apa-apa, sholat sendiri atau pas apa sibuk di rumah, karena ini termasuk yang sholat yang paling paling afdol daripada sholat-sholat sunnah lain. Selanjutnya sholat kusufain. Kalau pakai kaf ini berarti gerhana matahari, kusufus syamsi. Tapi kalau pakai kha, khusufil qamari, gerhana bulan. Rakaatani. Nah, ini 2 rakaat, ada tiga opsi cara melakukannya. Yang pertama ya sholat biasa, sholat 2 rakaat seperti sunnatus subhi, seperti ya wis qobliyah subuh lah. Itu sama. Yang pertama, yang paling ringan. Yang kedua sholat dengan menambah 2 rukuk lah. Ini yang sering kita pakai ini. Kalau sholat kusuf dan khusuf ini sholat 2 rakaat tapi rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali bila tatwil, tanpa panjang. Ada lagi cara ketiga, ini yang cara jarang dipakai, tapi saya pernah melakukan kalau dulu ketika di Mukalla ya, sholat baca surat kahfi yang cuma suwe ya. Jadi itu sholli kadzalik artinya sama dengan sholat 2 rakaat 2 kali rukuk, tapi bitatwilin dengan baca surat yang panjang. Wa yusannu dan sunnah ba'da khutbatan, sunnah setelahnya khutbah, sama dengan id tadi. Sekali lagi ini hukumnya sunnah ya, walaupun nanti seandainya ada sholat id kok gak ada khutbah gak ada masalah. Iya, tapi kalau tidak ngerti kan dikiranya ya. Jadi hukumnya sunnah. Ada kejadian waktu disyariatkannya sholat gerhana ini ya, kebetulan dulu waktu gerhana pada zaman Rasulullah Muhammad SAW ini pas meninggalnya putranya dari Mariatul Qibti namanya Ibrahim. Jadi aslinya Rasulullah itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim, tapi meninggal waktu kecil. Dan waktu itu bertepatan dengan adanya gerhana. Nah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang para sahabat-sahabat ini mengira bahwa Nabi penyebab gerhana itu karena matinya seseorang. Lalu Rasulullah mempertegas tidak ada hubungannya. Ya, makanya ini adalah termasuk tanda kebesaran Allah, maka sholatlah. Nah, akhirnya ada syariat untuk melakukan sholat gerhana itu. Jadi awalnya itu orang mengira adanya gerhana itu sebab ada meninggalnya seseorang. Jadi itu mitos ya. Wong Jawa lan Brono iki dipangan butuh. Kan banyak mitosnya itu. Iki bancaan dikongkon gandol, ana sing meteng iku nyokot krewen bareng kok. Iya. Ngadek menune harus menu khusus ya. Iya, ndok godhong, tempe godhong. Jadi sekali lagi memang gerhana ini bukan karena kematian seseorang, tapi karena memang tanda kebesaran Allah, ayatun min ayatillah. Kusuf, kalau kusuf kan
berarti siang karena gerhana matahari. Gerhana matahari ini ada yang total, ada yang sebagian ya. Jadi, kalau orang dulu sebagai tanda ya, dulu itu nengeri sesuatu itu, oh iki biyen lahirnya pas ono gronong ya, ada tanda-tanda seperti itu. Kalau misalkan terjadinya di Jawa Barat, Jawa Tengah juga gitu. Ya enggak, kalau kita berarti enggak usah ngikut yang kita menyesuaikan daerah kita masing-masing. Ya, daerah yang kena masing-masing. Jadi apa namanya? Umpamanya ada gerhana di sana sini enggak ya enggak. Berarti kita enggak apa namanya? Walaupun mataharinya sama, bulannya sama. Selanjutnya sholat yang ketiga istisqa. Halatul istisqa rakaatani ka sholatil Id. Nah iki. Saya baru kemarin ngimami sholat istisqa. Kayak iki. Gampangnya itu kan istisqa ini jarang ya. Wis pokoknya sholat istisqa ini hampir sama dengan sholat Id. Ya. Jadi ya takbirnya sama, pokoknya sama dengan sholat id ya, sholat istisqa. Cuma ritualnya panjang ini, tapi itu sunnah ya, sunnah. Jadi yang utama ya ini wa yusannu qablaha au ba'daha. Sholat isya rakaatan ka sholat id wa yusannu qablaha au ba'daha wa wal afdal khutbatan. Ya, bisa kesunahan sebelumnya atau setelahnya disunahkan untuk khutbah ya, khutbatan itu. Wa ibadul takbir, tapi kalau apa namanya di khutbahnya sholat apa namanya, kalau sholat id kan takbir ya, kalau sholat istisqa ini istighfar. Ibadatul takbir fima bil istighfar. Jadi kayak gini, adanya kekeringan panjang ini mungkin karena faktor banyaknya dosa ya. Jadi mungkin karena makanya ada satu puasa sunnah tapi bisa dihukumi wajib, yaitu puasa yang akan melaksanakan sholat istisqa dan diperintahkan oleh imam. Jadi imam atau kepala negara ini memerintahkan sebelum melaksanakan sholat istisqa itu ada puasa 3 hari sebelumnya. Jadi ayo poso. Nah, ini perintahnya ini akan menjadi wajib. Nanti hari keempat baru melaksanakan apa sholat. Dan sholat istisqa ini pakai baju yang tiap hari kita pakai, karena cara kelambi sing iya kan sehari-hari, bukan kalau sholat id kan bajunya yang bagus, yang baru. Kalau istisqa ini enggak. Jadi sholat dengan menunjukkan awak dhewe itu benar-benar dalam kondisi yang apa ya istilahnya patut dikasihani lah ya. Bahkan disunahkan membawa binatang piaraannya, umpamane duwe wedhus, duwe apa sapi, itu dijak nang lapangan ya, untuk menunjukkan ya. Jadi berdoa agar diberi siraman ya, diberi hujan. Jadi al istisqa talabus suqya minallah, jadi minta siraman dari Allah ya, itu istisqa. Jadi caranya sama dengan sholat id ya. Cuman khutbahnya ini kalau id kan takbir, kalau ini diganti dengan istighfar. Ya, belum sudah boleh untuk khutbahnya.
Kalau di Pasuruan itu kadang perempuan mengadakan sendiri. Jadi ada khusus jamaah. Sholatul witri, sekarang sholat witir. Sholatul witri min rok'atin ila ihda asyar. Sholat witir ini mulai dari 1 rakaat sampai 11. Kapan waktunya? Waktuha min ada'i sholatil isya ila tulu'il fajri. Setelah melakukan sholat isya dan sampai subuh. Terbitnya fajar itu artinya sampai subuh. Sholat witir ini ada yang mengatakan wajib ya. Abu Hanifah itu menghukuminya wajib. Jadi karena saking Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah meninggalkan. Jadi wal witru ghairu wajibin inda Syafi'i. Tapi menurut Imam Syafi'i, witir ini tetap masuk di dalam kategori sholat sunnah. Sholatul witri ata biha bitartib ba'da sholatil istisqa. Kalau sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa ini perputarannya kan bisa, istisqa itu bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali kan, tidak mesti ini. Jadi memang didahulukan karena memang jarang. Tapi ada yang setiap hari dianjurkan. Yang pertama itu apa? Ya ini sholat witir ini. Jadi kalau sholat id kan tahunan, ini enggak, ini tiap hari. Termasuk sholat sunnah yang ya, bahasanya yang paling utama untuk harian, untuk perhitungan hari. Inda Imamil Abi Hanifah al-witru wajib. Ya Allah, witir ini menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi fi ahadisin katsira. Karena banyak saking kuatnya hadisnya. Sehingga Abu Hanifah ini memasukkan hukumnya wajib. Ada hadis Nabi al-witru haq faman lam yutar falaisa minna. Wong sing gak gelem witir duduk golonganku. Ini diulangi sampai 3 kali. Jadi 1 rakaat paling sedikit, paling banyak berapa? 11. Ini yang 11 ini dilakukan di Pondok Ribat ya, di Hadramut ketika Ramadan. Jadi traweh witire ku 11. Wis traweh 23 ya, wis traweh 20 witire iki 11. Boleh, 1 tidak boleh. Pokoknya ganjil 1, 3. Jadi witir itu boleh 1 rakaat. Bisa langsung 3 bisa, atau dipisah 2, 1 bisa. Makanya di setelah tarawih itu ada orang yang langsung 3, ada yang ya 2, 1. Salat witir ini sebagai salat penutup ya. Jadi innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, seneng yang ganjil. Artinya memang kita mungkin ya
ketika sholat raweh itu kepingin nanti malam sholat lagi ya kan, aku kok bengi sik tahajud, maka digenapi dulu aja, jangan diganjili. Jadi ya jadi 2 atau nanti di wis gak witir dhisik ya istilahnya engko ae, karena saya yakin nanti itu masih ada sholat yang saya lakukan ya, entah itu sholat tahajud atau sholat hajat atau apa ya. Kalau memang itu karena nah kenapa kok mesti digandengkan terawih lho, kuwatire iku gak engko bengine iku wis pegelen ya kan. Tapi seandainya terjadi sholat lagi ya enggak apa-apa, masuk wis witir meneh enggak masalah. Cuman witir ini sebetulnya dasarnya karena memang untuk penutup sholatnya. Jadi penutup sholat malam itu dilakukan dengan sholat witir. Kalau belum sholat isya tidak boleh sholat witir. Cuman ada perbedaan ya antara wajibnya Abu Hanifah dengan fardu. Jadi Abu Hanifah itu membedakan antara wajib dengan fardu. Kalau Imam Syafi'i kan sama, wajib ya fardu itu podo. Tapi Abu Hanifah itu berbeda. Bagaimana menurut Abu Hanifah? Al-wajib inda Abi Hanifah ma thabatal luzum fihi bidalilin dhanni fihi syubha, wal fardu thabatal luzum fihi bidalil qat'i. Jadi menurut Abu Hanifah kalau wajib ya, ini memang ada dasar dalil kuat tapi masih dhonni, masih ada sangkaan ya, ada syubhat ya. Ini kayaknya kalau melihat kewajiban rukun sholat yang dilaksanakan itu cuma 17 rakaat kok ono lagi kewajiban ya. Ini menurut Abu Hanifah memang karena dasar ada dalil dhonni ya, dalil dhonni yang kuat sehingga bisa dikatakan ini hukumnya wajib. Tapi kalau fardu adalah dalil qat'i. Jadi kalau fardu berarti kalau fardu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i sama ya, podo ya. Jadi kalau Imam Syafi'i kan antara wajib dengan fardu kan sama, tapi Abu Hanifah ini enggak. Kalau wajib itu sesuatu yang dalilnya kuat tapi dhonni ya, artinya belum qat'i, belum paten istilahnya. Kalau qat'i itu sudah paten. Jadi kalau tarikul wajib indahu latana lu syafa'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan wajib menurut Imam Syafi'i ya, menurut Abu Hanifah ya, latana lu syafa'atan Sayyidina Muhammad, nantinya tidak akan memperoleh syafaat. Pergo iki Nabi gak tahu ninggalno ngono lho, cara ngono. Sunnahnya ini sunnah mendekati ya, makanya dikatakan Abu Hanifah gak mengatakan itu sunnah, itu wajib iki ya. Ini menurut Abu Hanifah ya. Jadi kalau orang meninggalkan wajib maka dia tidak layak untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Bahkan Imam Ahmad ini mengatakan man tarakal witra amdan, barang siapa yang meninggalkan witir secara sengaja fahuwa rajulun su'. Ini termasuk laki-laki yang jelek. Wala yang bayi taqabbala lahu syahada, wis ojo adik percaya. Jadilah bersaksi itu tidak bisa dipercaya kalau dia meninggalkan sholat witir dengan sengaja. Saya itu sering witir cuma 1 kali, gaya nudok. Ya, jadi wis pokoknya jangkepi ya ilahnya. Jadi sholat bengi wis nutup witir siji. Ya, jaga niki ya, artinya jangan sampai kita ini tergolong rajulun su'. Oh, mak 1 rakaat ya. Cuman menurut Imam Syafi'i kalau dibuat
kebiasaan satu rakaat itu makruh. Artinya ya ojo siji terus ngono ya. Sewaktu-waktu ya digawe loro, digawe telu, atau digawe sing kalau digawe kulino siji ya makruh. Wa yadkhulu waqtuhu bi fi'lil isya la yadkhulu waqtuha. Faman autar man salat witir itu bisa setelah isya ba'diyah langsung tutup ae lah anjene bengine wis ngantuk ya siji tok ae. Faman autara ba'da dukhulul waqtil isya qabla adaiya lan tan'aqid witron. Sapa wonge sing sembayang witir sadurunge salat isya maka tidak dianggap witirnya. Artinya enggak dianggap salat witir. Wa kadza waktu sholat tarawih. Barangkali ini ya, barangkali kita melakukan jamak takdim. Ya apa iki lah aku sembahyang isya tak gelem maghrib. Kan boleh kan, ada jamak namanya takdim. Maka waktu itu boleh langsung witir. Walaupun burung isya, tapi kan dia sudah menjamak ya. Jamak. Wa kadza waktu sholat tarawih sahabu ada wa ba'da. Jadi gini, kalau ada orang sholat tarawih gak witir keliru. Karena apa? Karena yang paling besar itu justru pahalanya sholat witirnya ya. Duduk tarawih. Kadang itu ada orang sholat tarawih tapi gak gelem sholat witir keliru ya. Mending gak tarawih tapi witir ya. Ya kalau bisa dilakukan dua-duanya. Jadi sahabu ada pada sunatul isya ba'diyah wa in shallaha qabla. Bahkan ini ada yang mengatakan wa yakhruju waktu bitulil, ketika waktunya kan sampai subuh ya. Ketika subuh lali gak witir, ada sebagian pendapat istahabba lahu qadha. Sunnah di qadha. Iya witir ini. Jadi dikodok karena tadi enggak witir, enggak melaksanakan. Ada kesunahan mengkodok. Sunnah saja loh ini karena hukumnya sunnah. Jadi saking besarnya ya, apa namanya, pahala. Wal afdal falahu akhirul lail liman lahu qiyamu bil lail. Kalau memang bangun malam ya memang paling bagus ya di akhir. Wis pokoknya penutup ya. Tapi kalau memang tidak tahu tangi bengi, gak tahu langsung aja setelah isya langsung ditutup dengan sholat witir. Termasuk ini loh ya, kalau sering kita lihat waktu tarawih ya, banyak orang ini tidak melakukan ba'diyah tarawih, ba'diyah isya. Padahal ba'dal isya itu lebih afdol daripada tarawih. Jadi ada orang entah ini tarawih sholatnya gak melakukan ba'dal isya, itu keliru. Karena apa? Yang urutannya yang paling utama itu adalah ba'dal isya untuk sholat apa namanya sunnah. Jangan sampai. Jadi mari sholat isya, ba'diyah isya, baru sholat tarawih, langsung ditutup witir. Wa man autara awalul lail fala yambai ayyu'idal witra tsaniyan. Kalau orang sudah melakukan pertama witir ya sudah, fala yambai ayyu'idal witra tsaniyan, ndak usah diulang. Jadi nek wis witir ya wis, karena sudah ditutup. Apa kok butuh witir meneh, wis gak usah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin, ndak ono salat witir sewengi iku ping pindho. Ono.
Wa inna ma infarada Ibnu Hajar wa qala fi jawi adatul litri fi Ramadan jama'atan. Cuma ada pendapat khusus di bulan Ramadan, tapi harus dilakukan dengan jamaah. Asale witir dhewe. Karena ini ada jamaah boleh diulah. Ini khusus di bulan Ramadan kan biasanya witir dipakai untuk jamaah. Tapi kalau seandainya jenengan wis nutup witir, terus kok bengi kate tahajud ya tahajud ae wis gak ada witir meneh maksudnya ngono. Karena tidak ada witir 2 kali dalam satu. Wa yusanul qunut fi nisfil akhir fi Ramadan min Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan ada kesunahan kunut kalau sudah di pertengahan sampai akhir bulan Ramadan inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa inda Ahmad ainahu yusanul kunut fi jami'i sunnah. Ada kesunahan kunut di semua salat sunnah. Wa wa qaulu Syafi'i. Sebagian kaulnya Imam Syafi'i juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertemuan akan datang. Nggih,